Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramaja dari Fakultas Hukum semester 3 dengan NIM 24200062. Ini saya akan mempresentasikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 161 garis miring UU garis miring XXX 2024 pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, lanjut. Identitas putusan dengan jenis perkara pada pembunuhan pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Tipikor. Norma tersebut dinilai multitafsir, tidak memberikan kepastian hukum, dan berpotensi menjerat perbuatan kebijakan administrasi. Pemohon mendapat norma tersebut secara tegas memasyarakat unsur atau disebut mens rea. Norma yang diuji pada pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, setiap orang yang secara langsung melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu operasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pada pasal 3 UU Tipikor, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu operasi menyalahgunakan wewenang. Dalil konstitusi. Pemohon mendalil bahwa norma UU Tipikor bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 tidak membedakan secara jelas antara perbuatan pidana, kesalahgunaan administrasi, kebijakan bisnis yang beresiko, tidak secara eksplisit mensyaratkan unsur kesengajaan atau niat jahat. Apakah ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan due process law, perlu dinamaikan secara ulang konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan MK, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak berdiri sendiri, tetapi harus dibaca secara sistematis. Unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan secara praktik peradilan. Norma tersebut tidak serta-merta mengkriminalisasi kebijakan administrasi. MK menegaskan, menafsirkan, menerapkan norma menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Hakim membedakan kesalahan jabatan, kebijakan yang merugikan negara, tindak pidana korupsi. Prinsip kehati-hatian harus dikedepankan.
apakah sikap MK terhadap pembentukan undang-undang. MK mendorong DPR dan pemerintah melakukan kajian komprehensif dan merumuskan ulang norma undang-undang. Tipikor tujuannya untuk menghindari overkriminalisasi dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, bersifat rekomendasi pemerintah konstitusional. Amar putusan pengadilan menyatakan bahwa permohonan ditolak untuk seluruhnya, menyatakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tetap berlaku, tetapi bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda. Norma pasal 2 ayat 1 seharusnya membuat unsur kesengajaan secara efektif dirumuskan lebih ketat untuk menghindari penafsiran luas. Pendapat ini menunjukkan adanya perdebatan konstitusi internal. Mengimplikasikan putusan bagi penegak hukum. Aparat wajib lebih cermat dalam menerapkan undang-undang tipikor bagi pembentuk undang-undang. Perlu evaluasi atau formulasi norma. Bagi praktik hukum, penegakan penting membuktikan unsur kesalahan. Jadi kesimpulannya, putusan MK nomor 161 PUU strip SS nomor 112/2024 menegaskan konstitusional pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Tipikor. Demikian, Mahkamah mengakui adanya problem normatif. Reformasi undang-undang menjadi kebutuhan hukum ke depan. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara pemberantasan korupsi, perlindungan kepastian hukum. Putusan ini menunjukkan peran MK sebagai negatif regulator.